Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan topik bahasan kami, yaitu terkait dengan penanganan dan pengendalian COVID-19 yang dilakukan di RT 4 RW 2 Desa Glatik, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Program yang kami tawarkan adalah SC19 dan FICOV. Next. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya, Asyifatul Aziza. Yang kedua ada Sania Salsabila. Dan yang ketiga ada Elsa Fira Putri Arasya. Subtopik bahasan kita kali ini yang pertama adalah ringkasan, yang kedua pendahuluan, dan yang ketiga adalah solusi untuk kegiatan 1 dan 2. Baik, kita masuk ke subbab pertama, yakni ringkasan. Ada judul kegiatan 1, SC19, dan judul kegiatan 2, FRICOV, dengan Asyifatul Aziza berperan sebagai ketua pelaksana yang bertugas mengkoordinir kegiatan 1 dan kegiatan 2. Selanjutnya ada Sania Salsabila yang bertugas sebagai penanggung jawab dari kegiatan 1. Dan selanjutnya ada Elsa Fira Putri Arasya yang bertugas sebagai penanggung jawab kegiatan 2. Adapun target dan segmen masyarakat penerima manfaatnya, yakni targetnya ialah warga RT 4 RW 2 Desa Glatik, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, dan segmennya ialah masyarakat umum. Lokasi kegiatan ini berada di RT 4 RW 2 Desa Glatik, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Dan instansi yang terlibat ada puskesmas terdekat. Selanjutnya, masa pelaksanaan kegiatan ini dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Desember dengan total biaya Rp10 juta. Subbab pembahasan kedua yakni ada pendahuluan. Pertama, analisis situasi. Jadi, perlu kita ketahui bahwa Kecamatan Ujung Pangkah merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Desa Glatik, Kabupaten Gresik. Adapun Desa Glatik ini merupakan desa terkecil dengan luas 1,25 km persegi dengan jumlah penduduk di Kecamatan Ujung Pangkah sebesar kurang lebih 51.066 jiwa, dan terdapat kurang lebih 40 rumah di RT 4 RW 2 Desa Glatik, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik dengan jumlah total penduduk kurang lebih 160 jiwa. Adapun kita melihat di sini masyarakat di RT 4 RW 2 Desa Glatik, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik ini cukup kooperatif menjalankan anjuran pemerintah dalam menangani COVID-19 dengan terbukti pada grafik yang bisa kita lihat di sebelah kanan pada layar, ditandai yakni kasus COVID-19 cenderung menurun dari waktu ke waktu, dengan kasus terkonfirmasi sejumlah 20.841, dengan kasus aktif 22 jiwa, dengan kasus sembuh 20.071, dengan kasus meninggal 748 jiwa. Adapun yang kedua, permasalahan yang terjadi, yakni di RT 4 RW 2 Desa Glatik, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, proses vaksinasinya belum 100%, yakni berturut-turut dari vaksinasi ke-1 baru 94,5%, vaksinasi kedua ada 76%, dan vaksinasi ketiga ada 16,2%. Dan juga kita melihat bahwa ada himbauan dari Kemenkes RI kepada masyarakat agar waspada mengenai kemunculan varian rekombinan corona di beberapa negara seperti Afrika Selatan hingga Inggris, yakni varian XE, XD, dan XF. Yang ketiga ada tujuan penyelesaian masalah. Jadi kegiatan ini bertujuan untuk pemerataan pelayanan guna menekan penurunan kasus COVID-19 serta meningkatkan kesejahteraan kesehatan masyarakat itu sendiri. Dan manfaat bagi masyarakatnya yakni sebagai maintenance diri masyarakat agar tetap waspada, lebih mengenal dan peduli terhadap kondisi kesehatan, serta menciptakan kondisi kesehatan masyarakat yang stabil, yakni agar tetap baik, sehingga kasus tidak menaik lagi. Next, mungkin bisa dilanjut oleh rekan saya. Ini adalah Desa Glatik
yang dimana di sini ada banyak warga yang sudah lalai tidak menggunakan masker dan protokol kesehatan yang berlaku. Kemudian di gambar sebelah kanan ini ada warga yang sedang melakukan vaksinasi COVID-19. Kemudian ini subtopik ketiga adalah solusi, yakni terkait SC19. SC19 ini adalah program yang dilakukan untuk melakukan pemeriksaan awal kepada warga melalui tanya jawab online yang dilakukan 1 minggu sekali pada hari Senin. Dilakukan pada hari Senin karena sebelumnya weekend untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus lagi. Kemudian media yang digunakan adalah Google Form. Untuk optionnya hanya menggunakan iya dan tidak untuk memudahkan para penjawab. Kemudian output yang diharapkan adalah dapat mengindikasi resiko menjadi rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian bagi warga yang berusia lanjut atau awam terhadap teknologi dapat dilakukan screening secara langsung oleh petugas. Kemudian tujuan dari program adalah menekan angka COVID-19, mencegah penularan COVID-19, serta saat masyarakat datang ke rumah sakit untuk pemeriksaan diri. Tahapan kegiatan SC19 ini yang pertama adalah pendataan warga RT 4 RW 2 Desa Gelatik, kemudian yang kedua adalah sosialisasi terkait dengan mekanisme program SC19, yang ketiga adalah pembuatan grup WhatsApp untuk menyebar link Google Form dan juga menyebarkan informasi-informasi terkini terkait COVID-19. Kemudian yang keempat adalah pendampingan pengisian form pada Senin pertama. Yang kelima adalah setelah dilakukan screening, bagi warga yang mendapatkan indikasi risiko tinggi dapat direkomendasikan lebih lanjut oleh Satgas COVID sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Untuk rincian RAB-nya, yang pertama ada honorarium. Honorarium untuk kegiatan SC19 kita menggunakan 20%, yaitu meliputi biaya dokter, psikolog, kemudian tugas pendataan SC19 bagi masyarakat awam dengan total Rp1.000.000, kemudian pembelian barang habis pakai itu 10%, meliputi air mineral kemasan, konsumsi, dan masker yang totalnya adalah Rp500.000. Kemudian belanja barang operasional itu meliputi sewa tenda, sewa sound system, kemudian sewa kursi dan cetak banner dengan total Rp2.500.000. Kemudian biaya perjalanan untuk 4 orang itu sebesar Rp1.000.000. Dengan total semuanya adalah Rp5.000.000. Jadwal kegiatan untuk SC19 ini, analisis situasi dilakukan pada bulan Maret, kemudian pengorganisasian dilakukan April hingga Mei, perancangan metode dilakukan Juni hingga Juli, penyusunan program dilakukan Agustus hingga September, kemudian yang kelima ada pembuatan materi dilakukan pada bulan Oktober, dan yang keenam adalah pelaksanaan program dilakukan bulan November, yang ketujuh ada evaluasi dilakukan di bulan Desember. Baik, selanjutnya adalah solusi yang kedua, yaitu FRICOV. FRICOV ini adalah singkatan dari Friday of COVID, di mana FRICOV ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan selama 1 bulan, di mana 1 bulan tersebut terdapat 4 kali hari Jumat. Jadi setiap hari Jumat, setiap minggunya kita ada kegiatan yang berbeda. Jumat yang pertama kita ada senam bersama dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, Jumat yang kedua kita ada bersih-bersih bersama di lingkungan rumah masing-masing yang mana dilakukan secara serentak. Kemudian Jumat yang ketiga kita ada ngabar atau ngaji bareng. Ini dipimpin melalui sound system. Kemudian Jumat yang keempat kita ada sosialisasi terkait dengan vaksin, di mana sudah dijelaskan tadi bahwasanya tujuannya adalah untuk menghindari adanya peningkatan kasus COVID-19 dan juga peningkatan imun. Next. Dan untuk RAB kegiatan, kita menggunakan dana sebesar 5 juta untuk FRICOV, di mana pembagiannya honorarium sebesar 20% dengan subtotal Rp1.000.000, kemudian pembelian barang habis pakai dengan persentase 30%, subtotal Rp1.500.000, kemudian ada barang
belanja barang operasional lainnya dengan subtotal 1.500.000 dan biaya perjalanan sebesar 1 juta. Next. Nah, untuk jadwal kegiatannya, kita mulai dari analisis situasi dan sampai dengan evaluasi. Dimulai pada bulan Maret sampai bulan Desember, di mana pelaksanaan programnya kita laksanakan pada bulan November. Next. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.